Selamat pagi, salam Nusantara, salam sehat untuk kita semua. Kita flashback dulu ya. Video berikut ini adalah pernyataan Pak Jokowi ya, ketika kejadian COVID-19 ya. Pada saat itu dunia dilanda krisis termasuk Indonesia ya. Jadi negara pada saat itu extraordinary crisis ya. Tetapi para pejabat-pejabat ya, para kementerian, menurut beliau ya, terlihat pekerjaannya masih biasa-biasa saja ya, padahal negara begitu sulit pada saat itu. Nah, kita perhatikan ya, micromanagement beliau ini sangat detail ya, dia tahu semuanya itu apa yang harus dilakukan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Jadi salah satunya yang membuat beliau sangat dicintai, saya rasa inilah ya. Silakan kita tonton video berikut ini. Nggak ada progres yang signifikan, nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau sudah ada belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Yang kedua, saya peringatkan belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi, jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Percepat, kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu perpres, keluarkan perpresnya. Bidang kesehatan itu dianggarkan 75 triliun. 75 triliun. Baru keluar 1,53% coba. Uang beredar di masyarakat keren ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan 70-an triliun seperti ini. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Udah kepikiran kemana-mana saya. Jadi saya sangat terharu ya mendengar pidato beliau itu. Sampai dia mengatakan, jangan biarkan mereka tunggu mati dulu baru dibantu ya. Jadi itulah pemikiran seorang pemimpin yang begitu sayang sama rakyatnya. Saya kalau mengingat beliau ini ya, terkadang saya sedih, terkadang saya emosi juga ya, melihat para pembenci-pembencinya ya. Padahal beliau ini kalau kita lihat ya, terutama pada saat COVID-19, begitu berusaha, berjuang, bekerja bahkan siang malam untuk supaya negara tetap bisa bertahan. Karena pada saat COVID-19 banyak negara-negara yang tumbang ya. Tetapi Indonesia adalah salah satu negara terbaik menangani COVID-19 ya. Berapa Pak Jokowi? Termasuk bahagian dari pemerintahan yang lalu dengan Pak Jokowi. Saya tidak pernah melihat presiden yang seserius itu untuk melihat rakyatnya. Tiap hari ini di sini, tadi ada di Balikpapan, besok dia akan ke Sumatera. Jadi kalau artian bagaimana menyapa rakyat secara langsung, yang paling serius ini beliau. Bahwa pembangunan itu
tentu dijalankan juga sesuai dengan keadaan. Ini kita yang keduanya, ada periode kedua, kita tidak bisa menilai karena tiba-tiba ada COVID-19 yang tentu akhirnya seserius apapun dulu, maka yang didahulukan serius bagaimana pandemi ini turun atau menurun atau sembuh kita. Nah, tapi ini tidak bisa, pemerintahan apapun di dunia ini bermasalah. Jadi kita tidak bisa mengukur. Tapi kalau diukur dari perbandingan antara Singapura, Malaysia, besarnya orang kena COVID dibanding dengan jumlah penduduk, Indonesia paling kecil. Pribadi kalau saya melihat gambarnya Pak Jokowi di TV gitu ya, di TV ataupun di mana, itu ada energi kayak gel, energi. Tapi yang lebih kuat itu energi doa. Kalau saya lihat dari Pak Jokowi di TV dan sebagainya, itu banyak sekali doa-doa yang melingkar. Bisa doa dari diri Pak Jokowi sendiri, bisa doa dari orang-orang yang selama ini support Pak Jokowi seperti apa gitu. Boleh jujur? Boleh lah. Mirip Sunan Kalijaga. Dipakai baju apa? Lorek. Pakai belangkon. Tapi belangkonnya yang bendonya itu agak bawah. Itu diem, tenang. Ya itu teman-teman ya, sangat menarik bagaimana cara Pak Jokowi mengelola Indonesia ini di tengah, khususnya ya kalau kita ambil kasus pandemi COVID-19, di saat banyak negara itu kolaps ya, ekonominya hancur, Indonesia pun hampir saja hancur kalau Pak Jokowi serta-merta langsung berpikir pendek, simple gitu, lockdown total, tetapi diambil jalan tengahnya karena bagi Pak Jokowi ekonomi masyarakat juga penting, maka dibuatlah PSBB ini. Pak Jokowi sampai ngaku dia merenung diam di kamar gitu seminggu teman-teman. Jadi benar-benar tidak gitu aja ikut arus ini. Saya nggak yakin kalau bukan Pak Jokowi di era pandemi Indonesia ini bisa survive. Saya nggak jamin ya teman-teman, kalau bukan Pak Jokowi pemimpinnya, Indonesia itu bisa survive. Salah satu alasan lain saya adalah teman-teman cermati dengan detail penekanan Pak Jokowi. Tadi yang kita dengar pidatonya, dia kesel karena di tengah kondisi yang tidak biasa, menteri masih bekerja biasa. Ini sebuah manajemen krisis yang sangat bagus. Menterinya mungkin masih kerja kayak nggak COVID aja biasa. Anggaran kesehatan dari 79 triliun baru 1, sekian persen yang keserap. Marah Pak Jokowi. Bagaimana daya beli masyarakat naik kalau konsumsi tidak naik dengan beredarnya uang yang semakin banyak di tengah masyarakat? Maka stimulus ekonomi itu dari APBN yang dilakukan Pak Jokowi. APBN menjadi penggerak ekonomi, pen-trigger ekonomi, menjadi stimulus teman-teman. Dan hari ini saya nggak tahu, saya belum melihat stimulus yang berarti, padahal ekonom-ekonom sudah bicara daya beli turun. Teman-teman lihat di medsos di mana-mana masyarakat mengeluhkan daya beli turun, tapi saya belum melihat ada statement argumentasi berarti dari Pak Prabowo. Ya, saya bukan mau adu domba, ini salah juga nih orang yang mengatakan adu domba. Kita mau melihat paradigma pembangunannya bedanya di mana gitu teman-teman, yang mana yang paling tepat. Saya jujur merasa belum menemukan argumentasi Pak Prabowo selain slogan-slogan seperti biasa lah, pidato yang berulang-ulang saja, tidak ada kebaruan gitu, tidak ada unsur manajemen dalam pidatonya selain argumentasi heroik yang menurut saya sudah tidak tepat di zaman ini, karena yang dibutuhkan adalah isu manajerial. Ya, untuk mengontrol Indonesia ini isu manajerial yang dibutuhkan, bukan statement-statement heroik. Ya, bandingkanlah pidato Pak Jokowi dan pidato Pak Prabowo, mana yang lebih manajerial. Saya merasa Pak Jokowi. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.